Perang adalah kondisi ekstrim, di mana pilihannya adalah membunuh atau dibunuh, menghancurkan musuh atau dihancurkan musuh. Namun perang juga tetap diatur oleh hukum yang disebut hukum perang. Ada batasan dan ada aturan yang harus dihormati dan dijaga oleh semua pihak yang terlibat perang. Pelanggaran terhadap hukum perang, terutama dalam konflik bersenjata antar dua negara, menjadi alasan kuat negara-negara lain di dunia atau lembaga global seperti PBB ikut campur atau intervensi untuk menghentikan perang. Pelanggaran hukum perang inilah yang menjadi alasan kenapa banyak negara termasuk Indonesia mendesak perang Israel-Hamas di jalur Gaza dihentikan. Di hadapan peserta KTT Kemanusiaan untuk Gaza di Yordania, Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan telah terjadi pelanggaran langsung atas hukum perang dalam serbuan militer Israel di jalur Gaza. We look with the world today with horror, dismay, and astonishment at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian law. The targeting of civilians and civilian infrastructure is in direct violation of the laws of modern warfare. We call on both sides to respect the laws of warfare. We call on all great powers to use their great influence to enforce the Convention of International Law. We call on the findings of the International Court of Justice to be enforced. The humanitarian catastrophe unfolding before our eyes must be addressed immediately. Hukum perang modern sebagaimana dimaksud Prabowo adalah Konvensi Jenewa yang menjadi hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa dimulai sejak tahun 1864. Saat itu, konvensi hanya mengatur perlindungan bagi tentara yang terluka di medan perang. Konvensi Jenewa terus diperbaharui hingga 4 kali dan ditambah dengan protokol-protokol tambahan. Tahun 1906, disepakati Konvensi Jenewa kedua yang mengatur perlindungan bagi tentara yang terluka, sakit atau karam di laut. Tahun 1929, Konvensi Jenewa mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 mengenai perlindungan warga sipil di masa perang. Konvensi Jenewa juga mengalami 3 protokol tambahan, yakni tahun 1977, protokol tentang perlindungan terhadap korban konflik bersenjata internasional. Masih di tahun 1977, lahir protokol kedua, yakni perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional. Pada tahun 2005, protokol penambahan lambang pembeda, yakni masuknya organisasi Bulan Sabit Merah, menyusul Palang Merah Internasional sebagai lembaga yang merawat korban perang dan bersikap netral. Saat ini, sudah 196 negara termasuk seluruh negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Jenewa. Artinya, negara-negara tersebut tunduk dengan konvensi tersebut. Israel pada tahun 1951 telah meratifikasi Konvensi Jenewa. Dengan demikian, jelaslah jatuhnya korban sipil seperti anak-anak dan wanita, serta hancurnya infrastruktur sipil seperti rumah sakit dalam perang di jalur Gaza telah melanggar hukum perang modern. Karenanya dunia, termasuk Indonesia, berkewajiban untuk melakukan intervensi mencegah perang Israel-Hamas menjadi bencana kemanusiaan yang lebih parah. Men of our time.